Selamat pagi pemirsa. Ketika pemberantasan korupsi sudah begitu basa-basi, mestinya pengadilan adalah harapan terakhir kita. Nyatanya di negeri ini lembaga peradilan malah menjadi benteng yang sangat rapuh. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 29 April 2025 dengan tema Radikal Membersihkan Peradilan bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Radikal membersihkan peradilan. Pertanyaan mendasar saya adalah, Bang Elman, disebut radikal membersihkan peradilan, memang peradilannya sudah dibersihkan, Bang? Kenapa kemudian editorial langsung mengatakan radikal? Bagaimana, Bang? Iya, memang artinya kan gini, Leo. Ketika Mahkamah Agung melakukan rotasi besar-besaran, 199 ya? Hakim sama panitera ya. Hampir 200 ya? Hampir 200 lah. Itu maksudnya hakimnya dipindahkan, Bang? Pindahkan gitu. Oke. Pokoknya rata-rata yang pindah itu dari Jakarta, Surabaya, nah kemana kan gitu kan. Dari daerah masuk Jakarta kan gitu. Oke, ya. ditukar ya? Tukar lah. Emang sempat juga itu buat masyarakat itu kaget gitu kan. Bersih-bersih gitu. Jadi masyarakat berkata gini, wah ini ada bersih-bersihan ini. Nah, pertanyaannya, Leo, dan ini pertanyaan masyarakat, apakah ketika terjadi mutasi besar-besaran ini, lalu otomatis peradilan kita akan bersih? Tidak ada lagi mafia hukum, tidak ada lagi oknum-oknum hakim korupsi kan gitu kan. Bang, sebentar. Memangnya 199 yang dipindahkan ini mereka mafia, Bang? Itu pertanyaan besar juga. Ketika mereka dipindahkan, kenapa dipindahkan? Apakah karena mereka terindikasi mafia, terindikasi hakim kotor, atau apa gitu? Nah, kalau memang mereka terindikasi itu, kenapa hanya sekedar dipindahkan? Kenapa tidak diusut? Kan namanya mau bersih-bersih. Betul. Itu menjadi pertanyaan masyarakat. Apa latar belakang para hakim ini dipindahkan? Karena besar sekali ya jumlahnya. Sekali. Masif nih. Itu saya katakan, indikasi apa? Ini mestinya Mahkamah Agung harus jelaskan. Ini dipindahkan karena di Tenggarai begini gitu kan. Sehingga orang masyarakat apa? Nah, sebab kalau hanya sekedar dipindahkan dan itu katanya mau bersih-bersih, mau membersihkan Jakarta, membersihkan Surabaya dan kota-kota kan lainnya gitu kan. Nah, itu kan orang menganggap ini mah hanya pindah tempat aja ini dan pindah peran. Jadi setelah mereka ada lagi yang berperan baru lagi di Jakarta, ada lagi yang berperan baru lagi di Surabaya, Makassar, Medan dan sebagainya gitu. Jadi ini kan tidak membuat efek jerah, efek kejut yang betul-betul dahsyat kan itu. Tapi itu kan dugaan kita, Bang. Dugaan kita, itu kan kecurigaan kita. Kecurigaan masyarakat lah. Kalau gitu, kalau gitu kita bahas itu ya, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 29 April 2025. Radikal membersihkan peradilan. Editorial edisi Selasa pagi 29 April 2025. Radikal membersihkan peradilan. Ketika pemberantasan korupsi sudah begitu basa-basi, mestinya pengadilan adalah harapan terakhir kita. Nyatanya di negeri ini, lembaga peradilan malah jadi benteng yang sangat rapuh. Bukan cuma hakim dan panitera, bahkan staf biasa sampai pensiunan pun ikut dalam komplotan mafia kasus di pengadilan. Mereka berbagi peran, bukan saja dengan rapi, melainkan juga dengan rakusnya. Itu sebabnya, dalam kasus demi kasus yang terungkap, suap bukan lagi kata yang tepat.
pemerasan adalah kata yang lebih pas karena kerja mafia peradilan di Indonesia tak sekadar menerima suap, tapi jelas-jelas memeras. Bahkan, seperti yang terungkap dalam kasus korupsi minyak goreng Wilmar Group, sebagaimana dinyatakan kejaksaan, Panitera Wahyu Gunawanlah yang mendesak pengacara Wilmar Group Arianto untuk mengurus perkara yang tengah berproses di PN Tipikor Jakpus itu. Wahyu Gunawan pun disebut-sebut mengancam putusan yang dijatuhkan hakim bakal bisa melebihi tuntutan jaksa jika permintaan itu tidak dipenuhi. Sejurus dengan itu, masih menurut hasil penyidikan kejaksaan, Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat Wakil Ketua PN Jakpus menolak saat pejabat Wilmar Group Muhammad Syafi'i hanya bisa menyediakan 20 miliar rupiah. Arif kukuh meminta 60 miliar rupiah. Arif kemudian menunjukkan 3 hakim yakni Juyamto sebagai ketua majelis, Ali Muhtarom sebagai hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai anggota majelis. Dari ketiganya itulah akhirnya Wilmar Group bisa mendapat vonis lepas. Padahal tuntutan jaksa 11 triliun rupiah sebenarnya masih jauh di bawah dari kerugian 17 triliun rupiah yang dibuat korporasi itu terhadap negara. Maka, sekali lagi, lembaga peradilan seperti menjadi produsen kebusukan. Kerja bersih yang juga kian langka di kejaksaan dan kepolisian malah dijegal di garis finish. Karena itu, begitupun kini Mahkamah Agung atau MA saat melakukan mutasi besar-besaran hakim dan panitera itu tetap belum cukup. Keputusan mutasi untuk 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta dan Surabaya, diyakini tidak akan membuat mafia peradilan mati jika tanpa disertai dengan langkah-langkah lain yang lebih radikal. Potret mafia peradilan di kasus minyak goreng maupun di kasus vonis bebas Ronald Tanur oleh 3 hakim PN Surabaya beberapa waktu lalu boleh jadi hanyalah puncak gunung es dari kotornya lembaga peradilan. Terlebih lagi, semua itu bukan hal baru dan bahkan tidak banyak perubahan ketika puluhan hakim tertangkap OTT oleh KPK pada 2016. Kala itu, Hakim Agung Gayus Lumbun menyatakan bahwa lembaga peradilan sudah seperti pasar. Bahkan tukang parkir pun bisa menjadi perantara jual beli kasus. Omongan itu terbukti ketika pensiunan pejabat MA seperti Zarof Rikar pun masih bisa mengatur penyusunan hakim perkara Ronald Tanur dan ikut mengatur perkara kasus Migor. Pembersihan sama sekali tidak cukup dengan mutasi. Perlu langkah radikal agar negara bisa benar-benar menumpas gembong mafia kasus macam Zarof atau yang lain. Tentu naif jika mengira gembong seperti dia hanya bermain seorang diri. Naif pula jika jaringan mafia ini akan padam hanya dengan mutasi hakim dan panitera. MA dituntut untuk membuat langkah yang benar-benar radikal. Setelah mutasi besar-besaran itu, pengawasan ketat bahkan pemeriksaan harus dilakukan terhadap semua hakim dan panitera yang pernah terlibat ataupun bekerja bersama dengan hakim-hakim yang kini tengah berperkara. MA juga harus memeriksa kembali semua putusan yang pernah dibuat hakim berperkara maupun jaringannya. Kejanggalan sedikit apapun harus diusut tuntas. Saatnya pula negara memikirkan serius opsi untuk menguji ulang seluruh hakim di Indonesia. Meski radikal dan memakan waktu, sesungguhnya ini adalah langkah rasional untuk menyelamatkan hakim-hakim bersih dari total 7.742 hakim yang kita punyai. Tanpa langkah itu, jaringan mafia peradilan akan terus menyebar virusnya dan menjadi musuh dalam penegakan hukum apapun. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Selatan, ada Ibu Ong Mehwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Erman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Singkat padat saja, silakan Bu Ong. Iya, mafia peradilan radikal membersihkan peradilan. Sedih Bang Leo. Kalau denger itu sedih, miris. Kenapa? Peradilan yang terakhir malah justru mencitrai semua hakim-hakim. Hakim-hakim itu ada yang masih berintegritas, bukan yang bobrok moralnya. Kenapa sampai menerima uang 60M? Bukan main Bang Leo. Dengan kasus ini harusnya dia akan membela negara. Kerugian negara itu berapa Mas Leo dengan IPO ini? Justru mereka mencari kekayaan. Begini, Mahkamah Agung akan memindahkan hakim-hakim yang ada di Jakarta. Itu bukan satu solusi Bang Leo. Mending adalah pengawasan. Punya hakim yang berintegritas. Masih banyak kok Bang Leo. Hakim yang berintegritas ya? Iya, masih. Untuk contoh, almarhum Artijo Alkausar. Untuk kita mendekat saja tidak bisa Bang Leo. Baik. Jadi pengawasan itu yang harus ditingkatkan ya Bu Ong ya? Betul. Bukan untuk memindahkan hakim-hakim ini. Siapa yang punya duit, itulah pendekatan. Iya, pengawasan yang harus ditingkatkan. Baik. Tahu nggak Bang Leo? Punya IP ilmu pendekatan, Bu. Kalau IP-nya jelek ya wes, dipindah jauh-jauh sana. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ong Mehwa di Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Pengawasan ditingkatkan Bang Elman, tapi kalau saya dengar MA mengatakan pengawasannya sudah ketat. Jadi yang benar ini yang mana Bang? Kalau pengawasan sudah ketat, tidak mungkin ada celah untuk bermain-main. Kan pertanyaannya kan ini kan pengawasan secara teori aja gitu kan. Kalau pengawasan itu kan sebetulnya kan benar-benar yang diawasi juga tahu nggak ada pengawasan. Menurut kalau pandangan kita mungkin jangan-jangan pengawasan secara formal ada. Tapi secara faktanya tidak efektif kan gitu kan. Memang idealnya kan sebetulnya kan itu yang kita mau katakan sebetulnya. Andai kata ada yang ditakutkan. Yang ingin kita katakan sebetulnya kan sepanjang yang tidak ada yang ditakuti oleh para hakim, maka sepanjang itulah mafia peradilan ini akan terus berjalan. Mafia hukum, hakim korupsi ini akan. Yang ditakuti itu sebetulnya apa Bang? Apakah misalnya ancaman hukuman yang berat, hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau penjeraan yang lain, atau memang figur-figur yang mereka lihat ya memang menakutkan, karena kalau sampai ketahuan selesailah saya gitu. Yang mana Bang? Ya mestinya kan gini, di setiap tingkatan, katakanlah di pengadilan negeri, siapa yang ditakutkan di sana sebenarnya? Mestinya ketua pengadilan negeri kan? Ketuanya, oke. Wakil ketua pengadilan negeri sama wakil ketuanya kan? Iya. Dan ada pengawasan internal.
di pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi sama wakil ketua pengadilan tinggi dan pengawasan internal setingkatnya. Termasuk misalnya kan di Mahkamah Agung. Seluruh hakim agung itu dari ketua Mahkamah Agung sampai hakim agung mestinya sosok yang bersih sehingga mereka ditakuti. Disegani ya. Sekecil apapun perbuatan di bawah pasti akan terendus. Itu kalau ada pengawasan. Kalau efektif pengawasan berjenjang, pengawasan di pengadilan negeri, pengawasan di pengadilan tinggi, pengawasan di Mahkamah Agung, dan memang ada yang ditakutkan sana, udah pasti sekecil apapun perbuatan di bawah itu ada mafia peradilan, mafia hukum dan sebagainya itu pasti akan terendus. Berarti sekarang ini tidak ada yang ditakuti para hakim lancung ini, Bang? Begini, Leo, kalau ada yang mereka takutkan, pasti mereka takut berbuat. Berhenti berbuat. Mereka kan takut misalnya dipidana. Takut dipecat. Kan begitu kan. Pidananya pun pidana berat. Kan begitu kan. Tidak hanya dipecat, pidananya berat. Mungkin juga kalau ada hakim melakukan korupsi misalnya. Melakukan manipulasi hukum misalnya kan. Mungkin langsung hukuman seumur hidup. Kan gitu kan. Atau dicabut hak politik, Bang? Ya semuanya lah. Dicabut kan hak untuk jadi hakim misalnya? Ya, kalau udah dipecat kan pasti otomatis tidak akan pernah jadi hakim kan. Jadi sebetulnya ini yang diperlukan. Jadi kalau hanya sebatas dipindahkan, sebatas dirotasi, kalau pandangan kita itu enteng aja, itu biasa. Itu nanti, hanya... Ya dia bilang 2 tahun yang akan datang, kembali lagi kita ke Jakarta katanya kan. Ke Jakarta Oke, kita harus jeda dulu, Bang Eman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, 199 hakim sudah dipindahkan. Bagaimana kemudian kita bisa menyatakan bahwa pemindahan besar-besaran itu akhirnya bisa kita manfaatkan untuk membersihkan peradilan, Bang? Ya, sulit juga terbayang ya, Leo ya, bahwa itu akan efektif. Karena terjadi mutasi, tapi kalau mafia peradilannya, mafia hukumnya tidak tersentuh, ya itu tinggal remote control aja kan. Dari jarak jauh bisa juga ya dikendalikan ya. Jadi pemutasian itu buat mafia peradilan, buat mafia hukum, itu enteng aja dia kan, nggak apa-apa. Itu tuh mungkin dalam waktu 2 hari sudah kembali normal itu. kan itu katakan. Jadi mafia itu selalu mencari celah. Kan itu udah pasti itu kan. Makanya kalau mau membersihkan di pengadilan itu memang harus secara keseluruhan. Bagaimana caranya bisa katakanlah menolkan mafia itu. Itu sebenarnya yang harus penting. Sepanjang mafia ini tetap hidup, tetap aktivitasnya tidak terganggu, tinggalnya gampang kok. Jadi orang-orang yang dipindahkan juga gampang dia kontrol. Siapa jadi ketua di sana, siapa kan. Ada tinggal, itu dia. Tolong ya, aneh punya itu. Beres gitu kan. Jadi hari gini Leo. Gak masalah ya jarak jauh. Teknologi yang modern ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya harapan kita bersih-bersih yang dilakukan Mahkamah Agung ini jangan setengah hati, harus tuntas, harus radikal. Radikal itu apa, Bang? Ya itu tadi apa yang harus dilakukan setelah mutasi ini, kan begitu kan? Klarifikasi. Ya, jadi artinya gini, orang-orang yang misalnya terindikasi, katakanlah orang-orang yang dihukum ini kan, yang sudah ditangkapin ini, coba di trace dulu. Kasus-kasus apa yang pernah dia tangani. Coba diperiksa semuanya. Dan hakim-hakim yang pernah bersentuhan dengan ini diperiksa lagi semuanya. Semua harus diperiksa. Sehingga terbongkar jaringannya siapa ini kan gitu kan.
Jadi tidak boleh setengah-setengah gitu. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga menyumbangkan ya, Bang Elman, langkah untuk membersihkan peradilan secara radikal. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, meski radikal dan makan waktu, sesungguhnya ini adalah langkah rasional untuk menyelamatkan hakim-hakim bersih dari total 7.742 hakim yang kita punya. Tanpa langkah itu, jaringan mafia peradilan akan terus menyebar dan menjadi musuh dalam penegakan hukum apapun. Saya, Leonard Samusya, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.